Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Rabu Pekan Biasa ke-18, 3 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Skolastika Bertin Lobo dari Paroki Santo Pius X Kisting, Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun berada, salam sehat dan bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah pekerjaan yang ringan, melainkan butuh ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Jika tidak, maka kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat menghadapi tantangan dan ujian. Tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup di dunia ini, kita tidak pernah luput dari apa yang dinamakan masalah. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab juga mengalami banyak tantangan atau ujian dalam kehidupannya. Contohnya saja Yusuf dan Yosua. Sebelum janji Tuhan benar-benar terrealisasi dalam hidupnya, Yusuf harus melewati tantangan demi tantangan. Dan Yosua sebelum berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, dia juga harus melewati rintangan dari bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk menghadangnya. Bertekun di dalam iman yang benar berarti percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya.
Bahkan ketika dalam kesulitan yang besar dan tampaknya bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita, maka inilah ujian iman yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini memperlihatkan kekuatan iman dan juga kerendahan hati dari seorang perempuan Kanaan yang notabene seorang kafir. Bagaimana tidak ketika ia datang memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang kerasukan setan, Yesus malah menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, bagi Yesus, dirinya tidaklah termasuk hitungan. Tetapi menariknya, perempuan itu tidak tersinggung sedikit pun, melainkan terus mendekat, menyembah, dan memohon pertolongan. Tetapi siapa sangka, bukannya merasa iba, malah Yesus sekali lagi menguji, seolah-olah merendahkan harga dirinya dengan menyamakannya seperti anjing. Tetapi lagi-lagi, bukannya perempuan itu pergi dengan amarah atau kekesalan hati, melainkan perempuan itu justru seolah membenarkan perkataan Yesus. Maka tidak heran apabila pada akhirnya Yesus pun memuji imannya dan sekaligus menyembuhkan anaknya. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata beriman menuntut suatu sikap hidup yang konsisten serta tidak mudah menyerah pada keadaan. Selama kita beriman kepada kebaikan dan daya penyembuh dari Yang Kuasa, maka selayaknya kita tidak menyerah pada keadaan. Nah, dari peristiwa ini juga kita dapat melihat bahwa daya pengampunan, penyembuhan, dan kasih Allah itu mengalir kepada siapa saja yang beriman kepada kasih karunia. Kasih karunia itu bukan milik segelintir orang sebagai pengikut Kristus atau orang-orang pilihan saja, tetapi milik semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.